ini supaya kalian tuh lebih semangat untuk belajar, terutama pelajaran yang kita cintai yaitu berbahasa. Oke. Di sini kalian lihat di layar. Oke. Yang pertama, orang sukses itu ciri-cirinya yaitu fokus mencari solusi. Ada yang paham maksudnya itu? Maksudnya bagaimanapun masalah kalian nggak boleh menyerah, harus mencari solusinya. Walaupun menurut kalian itu sulit, tapi kesulitan itu membawa kalian menilai bahwa kekurangan saya ini. Jadi kalian tahu kesulitannya dan mencari solusi. Yang kedua, berani mengambil resiko. Maksudnya resiko apa nih? Dalam belajar. Misalnya dikasih tugas nih, tapi susah, kalian nggak mau nyerah. Kalian harus memberikan sebuah membuat kalian lebih solusi Ada yang ingin tanyakan tentang solusi ini nggak? Paham kan? Ciri-cirinya? Anak kalau positif, maksudnya belajar. Lain memiliki yang ketiga, memiliki impian. Semuanya memiliki impian kan? Ya. Tapi impiannya apa? Kalau semester ini mau perbaiki nilai lebih apa lagi kan? Yang lain sama kan impiannya? Sama. Ingin juara 1, bisa membanggakan orang tua itu. Selalu ingin belajar dan menerima masukan. Jadi kalau misalnya saya lelah, tapi kalian harus tetap semangat, tetap harus menerima masukan orang lain, jangan egois. Nah, kalian di komen nih, kamu pas presentasi kok ketawa-ketawa, kalian marah, nggak boleh kayak gitu. Itu menjadi koreksi buat kalian untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah, berjuang tanpa batas. Jadi maksudnya berjuang tanpa batas ini, kalian yang sudah mendapatkan hasil nih, udah kalian sampai di situ aja. Bagusnya kalian harus lebih jauh lagi, lebih mengetahui kemampuan kalian sejauh mana sih. Terkadang apa yang kita pikirkan kemampuan saya seperti ini, tapi nggak disangka ternyata kemampuan kita lebih jauh. Nah, dan terakhir tetap semangat. Walaupun kita banyak masalah, tapi harus memiliki semangat juang. Saya lelah sekolah, saya lelah untuk belajar, harus menanamkan semangat, karena dari semangat itu kalian akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Sampai di sini paham tentang motivasi itu hari ini? Lebih semangat lagi belajarnya? Semangat. Suaranya? Semangat. Menuju siang. Oke, kita lanjut ke sistem pembelajaran pada siang ini. Ya kan? Sistem pembelajarannya pertama kan Ustazah sudah memberikan motivasi. Nah, terus tuh memberikan sistem pembelajaran ini, pas itu masuk ke inti pembelajaran. Dan yang pertengahan itu, nanti pertengahan materi, nanti kalian akan diberikan suatu game, di mana game tersebut untuk mengecek konsentrasi kalian, masih fokus enggak, atau kayak pikirannya menghayal-hayal kemana gitu, masih fokus enggak sama pelajaran ini. Dan yang terakhir kalian akan lanjut ke materi, baru kita akan kuis. Di mana kuis ini kalian ambil satu orang satu pertanyaan, dan jawabannya ditulis di kertas lembar, nanti dikumpulkan, oke? Sudah paham sistem pembelajarannya hari ini? Terus. Oke, yang pertama kita akan membahas B, bank berdasarkan kepemilikannya. Keluarkan bukunya, kalau siap belajar harus keluarkan bukunya, penanya, buku paketnya, dan semangatnya. Pak Wahyu ketawa Wahyu, semangat kali ya belajarnya. Ini Wahyu paling semangat di sini ya. Iya, Zah. Tepuk tangan dulu, Bu Wahyu.
seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri. Jadi kalau kalian ketemu di jalan, BRI-nya masih bank apa ya? Nah, nggak paham lagi kan? Dia dikelompokkan di bagian bank mana. Jadi kalian tuh bisa membeda-bedakan. Oke, jika mau ditulis silakan, tapi bagian poin-poinnya aja ya. Ini Ustazah sebenarnya udah poin-poinnya aja. Jadi kalau kalian mau nulis, boleh. Untuk tujuannya nulis itu dalam materi ini karena nanti ujian, nanti ada materi yang Ustazah akan selipkan beberapa soal tentang jenis bank ini. Nulis lah, masa nggak nulis? Di pemerintah ada lagi bagiannya dua nih. Nah, ada bank BPD dan bank, di mana bank ini didirikan oleh provinsi dan akad dan sahamnya juga milik provinsi. Nah, contohnya ada bank BPD DKI Jakarta, terus BPD Jawa Barat, BPD Riau. kalau bank Riau di sini gimana? Di Sudirman ada kan? Ada. Jadi bank tersebut milik provinsi di tingkat 1 dan kalau tingkat 2 ada juga banknya itu tingkat kabupaten. Oke, kalau mau tulis boleh. Yang ini bagian ini kecil kemungkinan akan masuk di besar kemungkinan. Kita lanjut bank milik swasta nasional. Ayo, siapa yang biar semangat? Harus ada yang pengertiannya apa coba? Menurut kalian, jangan ya swasta. Ada ya? Oke. Bank milik swasta adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya itu milik swasta dan keuntungannya juga semuanya milik swasta serta akad pendiriannya didirikan oleh swasta. Contoh banknya? Bank Bank Syariah, Bank Nasional Indonesia, Bank BCA, Bank Abalat. Karena kalian sudah paham, kemarin kita udah belajar tentang bank kan, jadi ini contoh apanya, gambarnya lebih luas lagi. Kemarin kan pengertian bank, sekarang ini bagian-bagian dari bank. Oke, contohnya ini ya, kalian bisa tulis bank milik swasta kah atau milik pemerintah? Mereka menjawab bank milik pemerintah. Setelah Ustazah menjelaskan, baru mereka tahu bisa membedakannya. Jadi itulah tujuan pembelajaran hari ini. Karena Bank BCA ini sedikit terkenal ya di kalangan masyarakat. Pasti kalian juga punya ATM Bank BCA. Semua punya ATM kan? Ya. Ingat usia tuh. Janganlah curhat. Nah, yang bagian yang ketiga ini ada bank milik koperasi. Di mana koperasi ini ada bank milik dan saham perusahaannya berada di badan hukum koperasi. Misalnya kalau koperasi itu mempunyai usaha, contohnya usahanya per kelompok dan memiliki bank tertentu dan pengelolaannya juga tertentu. Biasanya dalam koperasi itu ada 8 orang yang menanamkan saham di koperasi tersebut dan memiliki bank koperasi. Di Pekanbaru ada nggak yang kalau nggak salah bank itu logonya tuh warna kuning batangnya dan pohon-pohon. Ada yang pernah lihat? Pernah lihat? Nah, Di mana? di Pekanbaru ada nggak bank koperasi? Kayak beringin gitu. Dan yang keempat, kita lanjut yang keempat ya, bank asing. Nah, kalau bank asing ini merupakan cabang dari bank luar negeri dan baik swasta asing maupun pemerintah. Misal
misalnya nih bank cabang dari Singapura membuat bank di Riau, itu termasuk bank milik asing, bukan bank milik koperasi dan milik swasta. Dia memiliki nama tersendiri atau milik bank tersendiri. Ini contohnya bank asingnya. Ada yang pernah nampak di sini nggak? Di tempat baru. Itu mata uangnya apa? Mata uangnya tetap mata uang Indonesia, tetapi misalnya kita mau tukar, ada bank tertentu misalnya Amerika. Kemarin di Plaza di kalau nggak salah di Jakarta sih bisa nukarkan dolar sama rupiah di bank Amerika. Kalau misalnya rupiah ke dolar bisa? Bisa. Misalnya kalian beli dolar nih, nanti pas dolarnya naik baru kalian jual dolar itu. Tapi itu tidak boleh. Nanti akan menyebabkan inflasi. Oke? Tapi banyak orang kayak gitu, cuman seharusnya nggak boleh kayak gitu. Nanti rupiah kita semakin nih, pihak asing dan pihak Indonesia saling bekerja sama untuk membangun sebuah bank. Ini contoh banknya. Ada Indonesia Bank, namanya Bank. Diam dulu sebelum lanjut pembelajaran. Kalau tulisannya merah tapi warnanya biru, jawabannya biru. Kalau tulisannya warnanya kuning nggak nampak kali ya di layar. Yang kuning nggak usah disebut ya kalau gitu. Lanjut aja ke merah. Kalau hijau. Kalau misalnya tulisannya hijau, jawabnya merah. Kalau tulisannya kalau hitam, tulisannya tinggi. Oke, paham? Tapi yang bagian kuning itu karena tidak jelas, mungkin karena cahaya dan luar. Jadi kalian buat kuning itu skip ya. Dengan durasi 30 detik. Ayo, yang tadi kayak mengantuk, siapa ya? Ayo, anak baru ke depan. Apakah nggak apa-apa? Kalau salah ya dihukum kak. Tidak dikasih pertanyaan, cuma mengejar konsentrasi kalian aja. Udah kenal kan semuanya anak barunya? Udah. Ayo anak baru sini. Biar siapa namanya? Oke, siap. Udah tahu cara mainnya? Kan tulisannya merah, jadi warnanya gitu. Jadi sebutnya warnanya merah. Bilang aja warnanya itu kan hitam, tapi warnanya putih. Artinya dia bilang dengan durasi warnanya. Cepat-cepat ya. Konsentrasi, sudah lihat warnanya semua? Udah? Kita mulai ya. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Bingung? Yang coklat warna apa? Hitam. Oke. 1, 2, 3. Kita mulai. Biru merah. Yang kuning tidak diambil ya. Biru merah pink tuh. Biru merah pink dan pink. Biru merah pink coklat biru ungu. Abu-abu. Biru,
Jadi bank konvensional ini menerapkan sebuah modal dari bunga dan dengan syarat bunganya sudah ditentukan. Terus ada yang nanya, nanti keuntungannya dari mana? Keuntungannya dari ini ada rekening giro, ada deposito, transaksi dan sebagainya di situ. Oke? Kan oleh ulama Indonesia pada tanggal 18 Agustus dan sistem bank tersebut memiliki dengan sistem bank syariat sesuai dengan syariat Islam. Keadilan maksudnya ini Saza, apa? 92 nih. 92. Atau saksi kemarin 92, 1992. Kayaknya lebih betul mana nih? Soalnya Ustazah juga lihat di buku 92. Oke, mungkin Ustazah yang salah ya. Kebersamaan saling membantu antara pihak nasabah dan pihak pihak bank. Jadi sudah paham kan? Bank ini kalau bank syariah itu contohnya bank apa? BSI. Pokoknya seluruh bank syariah itu semuanya di bank BSI. Setahu Ustazah ya, kalau Ustazah ada salah, mohon maaf. Setahu Ustazah bank syariah itu sudah digabungkan oleh BSI. Kepanjangan BSI apa? Bank Syariah Indonesia. Sudah paham? Satu, tapi pertanyaan juga satu. Kalian harus memecahkan masalah yang ada di dalam kertas ini dan menulis jawabannya di buku tas lembaran. Oke, silakan dulu. Bismillah ya. Kosong nggak? Enggak kan? Selesaikan ya masalah yang ada di kertas ini. Beda-beda soalnya. Beda-beda, jadi yang berharap untuk menyontek harus usaha sendiri. Ada kemauan tadi sedikit. Pakai lembar ya. Pakai nama dong. Pakai dong. Kita kerjanya nanti ya. Ini mau menunjukkan, oke? Boleh? Saat kita karena Ustazah udah menyelesaikan semuanya dan kuisnya ternyata di sini kelasnya hebat-hebat ya, bisa mengerjakan kuisnya luar biasa dan jawabannya juga luar biasa. Ternyata kita ada jawaban Fauzan cukup menarik dan memberikan Ustazah ilmu yang cukup baik ya, karena jawabannya Fauzan ini kayak menambah ilmu lah Ustazah. Dari Ustazah tidak tahu menjadi tahu. Ternyata Fauzan ini sangat hebat. Terima hebat. Dan di sini ada yang ingin bertanya tentang materinya? Saya mengapa orang lebih memilih bank konvensional? Karena kan bank konvensional pertama faktornya itu
keamanan. Masyarakat lebih memilih bank konvensional karena bank tersebut tidak hanya keamanan finansial saja dan tetapi juga keamanan non finansial. Jadi lebih aman uangnya. Itu maksudnya. Lebih mudah daripada dibandingkan bank lain. Oke, sudah tidak ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang sistem bank syariah. Jadi diharapkan Ananda semua membuka bukunya supaya nanti Ustazah menjelaskan, Ananda sudah ada gambarannya untuk ke depannya. Oke, kita cukup dalam materi hari ini dan semoga kita diberikan kesehatan semua supaya kedepannya lebih semangat belajar lagi. Kan sekarang lagi musim penyakit, jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin.